Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka Allahumma ya man manaha ahbabahu bil waridatil ilahiyah wa syaraha sudurahum bil fuyudatir rabbaniyah wa mala'a qulubahum bil ulumil ladunniyah wa amaddahum min khazaini fadlihi bil imdadatil katsiratil mustafawiyah faja'ala minhum a'immatal istikhrajil ma'anil khafiyyah wal ittila'i ala sirril khususiyyah wal kalimatil mardiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillahi khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah yaumil la raiba fihi wa la nihayah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Ma'asyiral mukarramin, para alim ulama, para kiai, sepuh bini sepuh, wabil khusus keluarga besar Sentono Dalem Perdikan Majan, ingkang kula hormati pejabat pemerintah, bapak-bapak lan ibu sedaya, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, hadirin, hadirat, nahdhiyin, nahdhiyat, ansarin wal fatayat, masyarakat Lumajang wabil khusus. Alhamdulillah kula dalu menika saged ngrawuh ngalap barokah dumateng acara pelantikan nggih PWI Laskar Sabilillah wonten Majan menika dalam rangka tabarrukan wa tafaulan dumateng para sepuh, para leluhur, para mbah, para buyut, para bujuk, para karuhun. Mugi-mugi kula sareng panjenengan dipun paringi rahmah inayah ma'unah minad dunya ilal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan panjenengan sedaya termasuk tiang-tiang ingkang bakal nampi syafaate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para sederek, para rawuh, para sedulur sedaya, kula mung badhe ngawali mawon mangke selajenge sing nerasaken Ki Imaduddin nggih. Kula badhe cerita. Satu, yang pertama kali cerita tentang pembongkaran 78 makam palsu yang tidak ada isinya di Wonosobo. Dibuat menurut catatan masyarakat tahun 2022, jadi 2 tahun yang lalu. Saudara-saudara sekalian, di situ ceritanya ada situs Jawa. Menurut informasi masyarakat, situs itu berupa balong. Jadi tidak ada makamnya. Itu kesaksian masyarakat dan para sepuh yang mengetahui, yang menyaksikan tentang masalah sejarah Keraton Mataram dan Majapahit Islam.
Di situ tidak ada makam, tidak ada kuburan. Tiba-tiba tahun 2022 itu tiba-tiba ada beberapa oknum, termasuk juga oknum Habib, yang mau membuat itu jadi situs wisata religi semacam itulah. Tiba-tiba mau dibuat situs, masyarakat awal menolak, tapi tiba-tiba dibangun, jogloknya dibangun, biayanya sangat besar. Kemudian juga dibangunlah tanpa koordinasi dengan sesepuh, karena sesepuhnya mungkin tidak berani. Karena oknum Habib ini sangat besar dan sangat memiliki otoritas, khususnya di tubuh Nahdlatul Ulama. Akhirnya terciptalah makam palsu yang oleh saya pribadi disebut berhala makam. Jadi kalau ada makam palsu tidak ada isinya, itu berhala, saudara. Jadi kalau panjenengan ziarah ke makam yang tidak ada isinya, sampean ziarah ke berhala. Sampai 78 makam dibongkar sampai berapa meter, tidak ada isinya. Astagfir, 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 subha, inna lillahi wa inna ilaihi. Dan itu terjadi di Wonosobo, di daerah kita, di tanah Jawa. Saudara-saudara sekalian, walaupun beberapa saya koordinasi dengan masyarakat setempat, kemudian juga saya koordinasi dengan beberapa orang di situ ketika saya ada acara di Wonosobo, tampung-tampung saya bilang, coba dipelajari. Kalau seumpama itu betul palsu, bukti-buktinya apa? Karena hukum ini menuntut bukti. Buktinya sudah dikumpulkan, saksi-saksi sudah dikumpulkan, itu sedikit alat dan pada akhirnya dimenangkan oleh masyarakat dan Laskar Sabilillah waktu itu atas nama masyarakat. Akhirnya diadakan pembongkaran bekerja sama Laskar Sabilillah dengan masyarakat dan Bansar. Pada waktu itu dibongkar 78 berhala makam. Ada sebuah catatan pertanyaan yang sangat tajam bagi saya pribadi, yang mungkin akan menyakitkan Anda, tetapi ora apa-apa, disuntik memang sakit tapi ben waras sampeane. Kenapa mboten? Tahun 2022 ke 2024 berapa tahun? 2 tahun, 1 tahun berapa bulan? 12 berarti 2 tahun berapa bulan? 24 bulan. Saya tanya, di situ ada Pak Bupati tapi Pak Bupati diam. Di situ ada Pak Lurah tapi Pak Lurahnya diam. Di situ ada Nahdlatul Ulama dari NU-nya diam. Banser Wonosobo itu paling banyak sampai katanya ada 40.000 sampai 60.000 banser. Fasilitasnya juga bagus, sudah kompak. Di situ ada banser 2 tahun itu dibiarkan. Di situ ada kiai tapi dibiarkan. Astagfir, astagfir. Ini ada apa ini? Sudah tahu itu adalah makam-makam palsu. Sudah tahu itu adalah situs Mataram, situs Majapahit. Kenapa semuanya bungkam? Kenapa semuanya diam ketika bangsa ini dijajah lagi? Ketika bangsa ini dibuat kebatilan dan kemungkaran. Ketika bangsa ini kemudian dicabik-cabik dengan sejarah-sejarah dan makam palsu. Kenapa Anda sebagai bangsa Indonesia diam? Mana NU-nya, mana Muhammadiyahnya, mana katanya Anda Jawara-Jawara Mataram, Jawara-Jawara Majapahit. Kenapa pembongkaran itu terjadi setelah muncul masalah isu nasab? Kenapa pembongkaran itu terjadi setelah dibentuknya Laskar Sabilillah dan Perjuangan Wali Songo Indonesia? Ini pertanyaan. Jadi saya gak paham. Ini ada Pak Lurah, kenapa seperti itu? Ini ada seperti kenapa seperti itu? Satu,
Ini yang jadi pertimbangan panjenengan. Nomor 2, saya mau cerita lagi tentang masalah yang berkaitan dengan apa namanya? Satu cerita dari Jatinegara, yaitu adalah dari keluarganya Mbak Yai Ishak. Jatinegara Tegal dekat Guci. Kalau Jatinegara nggak ada yang paham, kalau Guci insya Allah paham sedoyong nggih. Nah, para sederek, para sedulur, di situ ada Mbah Buyut ulama besar namanya Mbah Yai Ishak, anak putune wonten teng mriku. Kemudian setiap tahun dihauli, beberapa kali tahun dihauli. Tiba-tiba Yahudi Ba'alwi pada datang satu persatu karena husnudzon pada waktu itu, ketika itu masyarakat mengira bahwa mereka semua adalah cucunya Rasulullah, maka dibiarkan. Datang satu persatu, akhirnya lebih daripada 25 sampai 50 orang. Begitu datang itu minta uang, diamplopi, kalau seumpama diamplopi sedikit marah-marah, ngamuk-ngamuk. Sampai konon katanya masyarakat dan panitia daripada haul yang Bayi Ishak ini akhirnya kemudian saudara-saudara sekalian katanya mengeluarkan dana yang sangat besar untuk para habaib. Akhirnya terus datang tambah banyak. Ada satu cerita, ini menurut keluarganya Bayi Ishak cerita sama saya. Ini yang harus jadi pelajaran kalian semua dan harus jadi pelajaran bagi Nahdlatul Ulama. Saya mohon Kiai NU, pengurus NU, jangan takut, jangan jadi pengecut. Ada seorang pengurus NU itu, Suriah NU ada itu, tidak berani duduk sama saya, nggak berani. Alasannya saya takut di framing gimana, ini orang, ya Allah. Saya nggak bisa bicara apa-apa kalau saya begitu. Kalau cuma duduk sama saya aja nggak berani, bagaimana Anda akan menghadapi penjajah? Bagi saya orang semacam itu tidak layak jadi pengurus NU. Saudara-saudara sekalian, kemudian saudara-saudara sekalian, begitu akhirnya ceritanya ini menurut keluarganya Mbak Ishak, itu Habib ceritanya membuat makamnya Mbak Yai Ishak, tetapi bukan di makamnya Mbak Ishak, tapi di sampingnya. Astagfirullah, di samping makamnya Mbak Yai Ishak. Kaget keluarga karena tulisannya Mbak Yai Ishak. Akhirnya keluarganya protes napa mboten? Protes napa mboten? Pasti ora apa-apa ya. Aku tadi kayak NU ya sabar. Ono wetenge kempong luweh kaya kedi tiga itisu ya gak apa-apa. Nopo malih niki keluarga majan niku nyebut sederek kula ne boten saged ngendika napa-napa wis. Ana wong wetenge luweh mana dikai kopi, dikai tisu sisan nggih. Niku maksude piye iki? Sing bener ki sing lurus ini pikiran iki. Tapi gak apa-apa ngaku wong ikhlas kok gak apa-apa. Tapi ya aja meneh-meneh kaya kowe wis muping sepisan tok ya kowe. Mungkin apa mboten? Faham napa mboten? Para sederek, para rawuh, para sedulur. Niki jenenge bahasa Jawa Timur Kiai. Nek sing wingi bahasa Jawa Tengah nyong. Memang kiai itu harus bisa beberapa Jawa. Nek mboten saged mah komunikasinya kurang. Nggih napa mboten? Nah iku para sederek, para sedulur niku protes. Akhirnya protes kepada oknum Habib yang membuat makam palsunya Mbak Yai Ishak. Begitu dikasih tahu, Bib, kenapa Anda pertama kali membangun makam mbah saya? Kemudian kenapa dibangunnya bukan di makamnya mbah saya, malah di sampingnya? Diprotes kados ngaten, malah ngeyel ngeyel niki wateke wong Yahudi. Kayak kiai kadang-kadang niki pengurus NU gak waneh niku. Gino mboten? Iki watak Yahudi Pak wis ngerti salah. Lu kuwi salah kok gak mudeng kayak kowe. Masya Allah. Mudah-mudahan ada satu hari kebangkitan daripada Nahdlatul Ulama untuk menangani itu semua.
Para syarek, para rawuh, para sedulur sedaya mawon. Akhirnya para syarek, para ngeyel pak ngeyel. Malah berantem, akhirnya sempat jadi kisruh pak. Tiba-tiba mereka semua bukan membuat makam palsu, tetapi akhirnya haulnya Baye Ishak ada dua, satu yang asli, satu yang palsu. Dan itu sudah dilaksanakan mungkin kemungkinan sekitar 4 kali. Yang jadi pertanyaan, kenapa ku mengizinkan? Padahal itu tahu makam palsunya Baye Ishak. Kenapa lurah mengizinkan? Kenapa Kapolsek mengizinkan? Kenapa Dan Ramil mengizinkan? Inilah bangsa Indonesia kadang-kadang pengecut membela bangsanya sendiri. Inilah kadang-kadang bangsa kita itu jadi bahasa pengecut yang kadang-kadang tidak mampu membela tanahnya sendiri. Kalian itu kadang-kadang membela kiai susah, membela kiai gak wani, tapi membela Habib itu wani, kowe pengecut kowe. Bela bangsa gak wani, paling bela ba'alwi mati-matian kowe. Bela ulama, bela kiai gak wani, Basim Asy'ari dibodoh-bodoh, kalian diam, tapi bela Habib disenggol, ngamuk-ngamuk, pengecut, Anda pengkhianat bangsa. Is keplok pe apa keplok. Wong macan bisane mung keplok tok, isone mung keplok tok. Nek ngadepi Pak Alwi ya wedi kabeh gak wani. Ya wis keplok mawon. Kan sing dikaplok ini kok kan tangane piyambak niku mboten napa-napa, gak ono resiko kok keplok. Gini apa mboten Bu? Para sedherek, para sedulur, setelah itu kemudian saudara-saudara kalian, begitu diadakan acara haul ada dua. Kenapa masyarakat kita tidak titen? Kenapa pemerintah kita membiarkan? Kenapa ada NU tidak segera ditangani? Katanya Banser Ansor pembela garda depan untuk bangsa negara. Kenapa Anda tidak melakukan itu semua? Di Jatinegara banyak NU. Di Tegal banyak Banser. Tapi kenapa Anda tidak menangani itu semua? Dibiarkan yang namanya kebatilan dan kemungkaran semakin banyak, semakin merajalela, bukan karena kekuatan kebatilan dan kemungkaran itu, karena kita yang benar membiarkan kebatilan itu terjadi. Apa kowe melotot-melotot ning aku? Gak ngei maem kowe malah melotot tok sampean. Paham napa mboten? Paham napa mboten? Jadi masalah urusan kebangsaan, urusan masalah keagamaan, tidak ada tawar-menawar. Tidak ada tawar-menawar. Bangsa ini dimerdekakan bukan gratis, bukan hadiah, tapi ada nyawa, ada darah leluhur kita. Tidak ada tawar-menawar, kita harus memperjuangkan. Siap nang mboten? Siap nang mboten? Siap nang mboten? Kalau dilihat tampangnya mah tampang penakut semua ini. Tampan kecing-kecing nih gitu. Gaya netok jenggotnya dawa-dawa nih gitu. Cukur pela jenggotmu wong ngadepi Pak Ali gak wani cukur wae jenggotmu lah. Jenggotnya dawa gak ngerti nahwu shorof. Gak ngerti tajwid jenggotnya dawa. Udeng-udeng gede sebab aktor. Tasbih sok lopok-lopok. Sorban numpuk telu. Nganggo jubah kaya Batman arep mabur. Tapi gak ngerti nahwu, gak ngerti taj, maca Quran gak karu-karuan. Rasane pengene dadi waliullah, rasane dene wali kutub, pengene dadi imam mujtahid se-Indonesia. Ndasmu gundul. Ning kampungnya aku akeh. Jenggote dawa-dawa gak ngerti Quran, gak ngerti nahwu shorof, apa wedhus kacang. Mungkin apa mboten? Para sedherek, para rawuh, para sedulur sedaya mawon. Niki blangkone terlalu besar ini. Niki ukuran sirah panjenengan ing sanes usah kula, sampean kok egois sampean. Nek semar panjenengan ngukure kula sampai ngukur panjenengan lho lapak-lupuk kados ngeten niku. Menyengsarakan umat sampean ini. Kinapa mboten? Wis demi untuk menjaga persaudaraan antara napa niki namine macan? Non perdikan macan,
Sentono dalam pertikan macan, saya minta blangklonnya cari lagi buat simpen di Cirebon. Yang kira kepras dengan kepala saya. Oh, kepala saya diukur saja dilipat kalau ngoten lihat. Mosok blangkon kados ngeten. Akhirnya kados ngeten iki waktu itu. Aku nek nyewot-nyewot kados ngeten. Nyewot. Iki gara-gara pertikan macan niku gak ngukur ndasku yo. Sing ngukurku sirai piyambak-piyambak bawut. Kinapa mboten? Kula nyuwun nggih mangke nggih. Nggih. Para sedherek, para rawuh, para sedulur sedherek mawon. Setelah itu kemudian saudara-saudara karena dibiarkan, akhirnya mereka semakin menanamkan program mereka, menjalankan program mereka. Apa? Di dalam acara haul tersebut, di dalam salah satu acara haulnya, itu mereka memunculkan seseorang yang disebut diklaim bahwa ini adalah cucunya Mbah Yai Ishak. Mbah Yai Ishak itu asalnya dari Bojong, seorang Habib namanya Al-Habib Muhammad Ishak bin ini Al ini cucunya. Ditatangkan tampilkan seorang cucu, seorang Habib yang diklaim cucunya Mbah Yai Ishak, katanya dari Bojong. Padahal Mbah Yai Ishak asli itu asalnya dari Jatinegara. Mereka mengadakan haul pun di depan keluarganya Mbah Yai Ishak. Artinya kalau mereka sudah berani kurang ajar pada bangsa Indonesia, tidak ada kata lain, kita harus melawan mereka. Nek sumpame mboten dilawan niku entek sampean nggih. Kok tanganmu kadang-kadang gak wani nglawan Mbak Ali margi irunge dawa sih Gus. Ndasmu gundul. Kinapa mboten? Para sedherek para sedulur sedherek mawon. Lha niku para sedherek para sedulur subhanallah. Setelah itu kemudian akhirnya saya datang ke sini, saya langsung merungkat semuanya. Kemudian saya langsung kata para keluarganya Mbah Yai Ishak ketika itu pada nangis pada saya, datang ke Buntet Pesantren. Tolong Gus bagaimana ini? Kita ini dianggapnya seolah-olah cucu palsu karena mereka menampilkan seorang Habib yang katanya ini cucunya Mbah Yai Ishak yang asli, katanya Mbah Yai Ishak ini adalah asalnya dari Bodong, padahal Mbak Kulo ini asli mriki. Ini modus operandi Yahudi Askenazi di dalam rangka memperangkap kita semua. Ini adalah modus Yahudi Askenazi dalam rangka mengikat kita semua sedikit demi sedikit menguasai kalian semua. Dan ini terjadi bukan sekadar di Indonesia, termasuk ada di luar negeri juga terjadi seperti ini. Cuma yang di luar negeri titen, ning Jawa gak titen. Mila aku ngendika kowe ana haul, nek kowe ana acara Maulud Nabi, pakai blangkonmu ben titen. Kadang-kadang nek ngagem udeng-udeng kados kula niku kadang-kadang lali nek dheweke niku tiyang Jawa. Ngrasane tiyang Yaman mawon. Yaman kok irunge blesek sih. Yaman Bang Pundi niku. Nggih napa mboten? Ngrasane tiyang Yaman mawon. Ngobrol iki ana antum bi khair. Nah aku soraf gak ngerti khair kablok sisan gitu. Tiyang gak bener niku nggih napa mboten? Paham nomor? Kadang-kadang kita ini nggak percaya diri, nggak membanggakan adat-adat budaya kita yang jauh lebih hebat, lebih berbudaya, lebih mulia, lebih tinggi daripada peradaban Ba'alwi Habaib yang ada di Hadramaut dan Yaman. Gini mboten? Aku ngaji nang kene kok diplototi terus ini wong itu. Sing melototi aku jelas ki mantan muhibbin iki. Tampangnya tampang mantan muhibbin sedaya niku Kyai, ngati-ati panjenengan niku. Ning ndukung ati. Bukti napa? Wong aku teka adu-adu saka Buntet malah gak dikei imam. Lah ini mantan muhibbin kaya kowe. Masih ada sedikit apa? Sedikitnya harus ada. Syai'unnya masih ada Kyai. Syai'un fi qulubihim. Niki bar ngaji ana makmum apa ora ngomong sing jelas ya. Wah tenang Gus, bar ngaji, maam Gus mangan, bar ngaji mangan. Iya tapi terus tiyang Jawa bar ngaji mangan niku bajingan, bar ngaji mangan. Lah bajingan. Gus Abbas kaya bajingan bar ngaji njaluk mangan dasmu gundul. Nggih napa mboten? Ini cerita satu.
Akhirnya saya datang ke situ, saya luruskan. Dan saya langsung diminta kepada keluarganya Mbak Ishak untuk isbat makam. Kumpul semua. Termasuk di situ ada aparat pemerintahnya. Saya bilang bahwa mana makam yang asli Mbak Ishak, sedoyo masyarakat juga tong mriko sedoyo teng asline. Kalau begitu ini palsu bongkar karena ini adalah berharap mengatasnamakan orang. Alhamdulillah kula ngendika teng Kapolsek teng pemerintah harus dibongkar. Langsung dirungkat tentang alhamdulillah. Kemudian kata saya kalau seumpama ada berani Ba'alwi Yahudi mengadakan hal atas nama Mbak Ishak, jangan dikasih izin pemerintahnya, jangan diam saja, jangan diizinkan karena ini pemalsuan sejarah dan masyarakatnya harus siap. Jangan ada yang datang, kalau datang mereka tetap maksa, usir mereka, gak mau diusir, keluarkan golok kalian. Iki gak bener ke Yahudi ki. Kenapa tan? Nek anggur goloke gak metu, iki gak geser-geser ngayal terus. Kenapa mboten? Subhanallah, bukan berarti saya mengajarkan kalian pakai golok, bukan. Tapi ini sampai memunculkan orang sosok yang bukan cucunya Mbak Ishak. Hanya Mbak Ishak itu Habib, ini cucunya asli. Berarti yang di Jatinegara dianggapnya palsu. Ini jelas kejahatan spiritual. Dan ini harus kita lawan semua oleh bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, jangan ada tawar-menawar. Niki melongone panjenengan itu melongo ngerti apa melongo bingung sampeyan. Lho sampean kok melongo kok gawe keder aku sing deloke sampean. Wis gak usah dipikir-pikir. Sing penting ngantuk napa mboten, Bu? Ngantuk napa mboten? Gak apa-apa ngantuk, gak apa-apa wong jenenge penyakit ngaos nggih ngantuk. Kanca parek ngaos nggih ngantuk. Gino mboten? Melo ngantuk niku mboten mesti wengi. Lho panjenengan ngaos marang kyaine teng masjid ya mesti ngantuk, senajan enjing-enjing ngantuk napa mboten? Ngaos maring kyaine ba'da zuhur siwek benter-bentere panas sanget ngantuk napa mboten? Nggih tetep ngantuk. Memang mripatmu ngantukan nemen. Nek ngaji ya ngantuk, nek dangdutan gak ngantuk-ngantung dasmu. Gimana mboten? Kalau boten napa-napa panjenengan ki mawon sing tuwe-tuwe ya nggih ki mawon boten napa-napa. Nggih. Wis boten napa-napa Gus, gak apa-apa. Aku wis biasa toko ning pengajian ketika imam ditinggal ngantuk wis biasa. Wis biasa. Dadi kiai NU ya kudu sabar. Memang wong NU ya kaya kiye ki. Apa maning mantan muhibinnya susah. Dijak ngomong susah. Poros cerek porawu poros turun. Kinapa mboten? Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang haulnya dikembalikan kepada keluarganya Mbak Yai. Itu menurut cerita mereka ya yang datang sama saya. Nomor 3, kulo badhe cerita malih. Napa? Kemarin terjadi di Jatinegara. Yaitu adalah anak-anak muda Jatinegara di daerah Kedung Wungu. Tegal lagi. Anak-anak muda semua kompak. Mereka merasa geram terhadap kedatangan para Ba'alwi dan Habaib setiap tahun karena di sana ada haul umum. Konon katanya saudara-saudara kalian dan itu sudah dimasukkan di dalam YouTube, mungkin panjenengan sudah pada lihat ya. Pun nggih, para poros dulur, ternyata para poros dulur sedoyo. Kenapa anak-anak muda bangkit? Karena ini sudah parah. Kejadiannya sudah bertahun-tahun seperti itu. Ketika haul itu mau diadakan seminggu atau 5 hari sebelumnya itu Yahudi Ba'alwi semuanya datang. Ba'alwi Habaib semuanya datang. Begitu datang apa tujuannya? Minta uang, minta beras, minta semuanya kepada rumah-rumah masyarakat. Kalau tidak dikasih ngamuk-ngamuk. Kalau dikasihnya sedikit amplopnya dibuka, dibanting. Akhirnya kemudian ngamuk-ngamuk. Masyarakat itu semakin resah karena yang datang bukan 1 orang 2 orang. Sampai sehari itu tidak kurang dari 50 orang muter di kampung-kampung. Kalau seumpama 1 hari 50 orang saja, 5 hari berapa orang? 5 kali 5, 2.500 apa 250 orang. Bahkan ada yang mengatakan 1 hari yang datang bukan segitu, dari awal sampai akhir itu mungkin bisa jadi 1000.
Itu semuanya datang di kampung-kampung, datang ke rumah-rumah masyarakat dengan mengatasnamakan nasab dan nyambung cucunya Rasulullah SAW. Mereka minta uang. Sekali minta tidak cukup sekian, kalau dikasih sekian merasa tidak cukup, dibuka amplopnya. Begitu tidak cukup dibantingnya, masa segini saya dari jauh gini. Akhirnya kemudian saudara-saudara kan bukan sekadar itu, ada yang minta beras, sampai Habib perempuannya juga datang minta beras, minta ayam, minta wedus. Iki dudu silaturahmi ngerampok. Sampai terjadi menurut mereka, kadang-kadang lek seumpama tiang ngumpet niku HP ini dicolong. HP ini dicolong. Ono manuk niku manuke dicolong. Untung orang manuke bojone sing dicolong. Ya Bu ya. Kenapa mboten? Nek manuke bojone sing dicolong brabe napa mboten Bu? Brabe kados ngoten. Kenapa mboten? Sebenarnya ibu-ibu niki termasuk sabar. Napa malit yang majan niku nggih? Insyaallah sabar mila. Asal nafaqah sedekah kacing bojo niku cekap, asal ya trore cekap. Mau kerjanya PNS, mau kerjanya tukang bakso, mau kerjanya kantoran gak apa-apa, sing penting duitnya akeh. Gino mboten? Malah bojo iku gak penting ganteng-ganteng elek gak apa-apa, yang penting duit. Kenapa mboten Bu? Yang penting duit. Lah bojo iku gak penting dhuwur, gak penting pendek, sing penting duit. Arep kerja marang kantoran monggo, lek kerja ning bisnismen monggo, dol-dolan monggo, sing penting akeh. Sebab bojoku memang gak penting bagi wong wedo, sing penting lah aku iki sampeane sing lanang kudu ngerti. Sampeanku manusia gak penting ya sampeyan. Niki kumise dawa-dawa tapi wedi marang niku kae marang bojone wedian gitu. Dados niki manusia kecing kumise dawa-dawa tok. Cukur mawon lah kumise sampean lah. Ning maring bojo pe gak wani cukur bae kowe kumis wae. Para sedulur. Kemudian saudara-saudara kan ini sudah berlangsung lama. Ngantos masyarakatnya paham. 5 hari seminggu sebelum haul, ketika mereka tidak punya uang, lungo sedaya. Kiai ne ngumpet, kiai ngumpet. Ya Allah, kiai ngumpet. Pensiun mawon dados kiai ne sampean. Kiai ini ngumpet, masyarakat ngumpet karena saking takutnya, karena mereka sudah luar biasa dengan kekasaran, dengan kekerasan. Ini tidak pernah diurusi, Bang. Saya tanya, di Jatinegara kan ada pengurus NU, di Tegal kan ada pengurus NU, di Jatinegara, di Tegal kan ada Ansor Banser, di sana kan ada kepolisian, ada Pak Lurah. Iki fungsi apa? Begitu mereka semua mengundang saya di Jatinegara waktu itu, begitu mengundang saya di dalam beberapa tempat, baru mereka semangat. Setelah semangat dengan adanya wasilah barokah daripada tesisnya Ki Imaduddin Al-Bantani, bahwasanya 3 keilmuan sudah membuktikan data real bahwasanya yang namanya Ba'alwi, Habaib bukan cucunya Rasulullah, tapi mereka adalah kalangan Yahudi Askenazi. Baru mereka bangkit, kurang ajar, nemen. Akhirnya mereka membentuk kesatuan dan persatuan pertahanan, sehingga anak-anak mudanya bangkit dan siap mengusir daripada Ba'alwi yang datang ingin meminta-minta. Kalau mereka sudah membawa barang daripada masyarakat, uangnya masyarakat, anak muda bertanggung jawab akan merebut kembali dan akan mengembalikan uang itu kepada masyarakat. Itu namanya jempol gitu. Kira-kira Tulungagung ana sing wani kados ngoten apa mboten? Wonten apa mboten? Tadi delok sing tampang itu meragukan. Nggih napa mboten? Lan niku para sedherek, para sedulur, itu cerita itu adalah sangat luar biasa. Maka dari itu mari kula sareng panjenengan bersatu, jangan lagi ada sesuatu seperti yang di Jatinegara, ada di Tulungagung. Ini sudah parah.
tapi oleh pemerintah dibiarkan, oleh Pak Lurah dibiarkan, oleh kepolisian dibiarkan, oleh militernya dibiarkan, oleh pemerintah dibiarkan, oleh NU dibiarkan, oleh Banser dibiarkan, maka mereka merajalela menguasai satu persatu daripada jengkalan tanah yang ada di Indonesia. Maka kulo sareng panjenengan langsung para rasul muncullah untuk membela rakyat, untuk membela kebangsaan, untuk mengembalikan sejarah tempatnya, untuk membela leluhur kita. Maka dibentuklah perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah dari Sabang sampai Merauke. Orang-orang sosok-sosok yang memiliki keberanian untuk membela bangsanya, yang memiliki keberanian untuk membela para ulama, para kiai, yang memiliki keberanian untuk membela rakyat, yang memiliki keberanian untuk membela kebenaran, yang memiliki keberanian untuk mengembalikan sejarah Indonesia pada asalnya, yang memiliki keberanian untuk membela bangsa ulama, dan yang memiliki keberanian untuk membela Nahdlatul Ulama. Bentuklah Laskar Sabilillah. Siap nomboten? Siap nomboten? Kinomboten? Para rasul, kau apa? Sampean semampu berjuang itu semampunya. Sebab Nahdlatul Ulama itu berjuang itu semampunya. Sebab niku terus Kanjeng Nabi, wa idza amartukum bi syai'in faf'alu minhu mastata'tum. Aku merintah kowe kabeh sesuatu maka lakone semampumu. Gina mboten? Mula NU niku boten nate maksa-maksa sampean. Gina mboten? Boten nate maksa panjenengan. Panjenengan maca selawatan gak ngerti gak apa. Gak dipaksa-paksa. Mula akhir wong tulung aku wong majan, masyarakat majan iku lek maca selawatan barzanji ya gak ngerti artine. Ya gak apa-apa. Gina mboten? Naqalahu ila maqarrihi min sadafati Aminah. Min sadafati Aminah az-Zuhriyah. Wa khassal qaribul mujibu bi an takuna umma li Mustafa. Maca barzanji ngageme blangkon pas nemen alhamdulillah. Nggih, nek wonten haul acara Maulid Nabi, acara napa keagamaan kupluke blangkon. Nek gak blangkon kupluk ireng. Sebab nek kupluke putih mangko dadi muhibin meneh iku sampean niku. Susah ki wong tulung agung ngature susah. Ora kena kesenggol niku robah malih. Para serek para sedulur. Niki teng barzanji wau kula waos niku teng artose paham napa mboten? Gak ngerti. Saestu gak ngerti sampean. Wis gak apa-apa. Gak ngerti gak apa-apa. Aku ku wonge sabar dadi kiai NU ya. Napa mali maca selawat gak ngerti artine, ora dikei makmi ora apa-apa. Gak apa-apaan aku. Tapi aja meneh-meneh kaya kowe. Nyiksa wetenge kiai kowe. Walamma aradallahu ibraza haqiqatihil Muhammadiyah wa idharahu jisman wa ruhan bisuratihi wa ma'na. Ngertos apa napa mboten teng artos e? Gak apa-apa wis gak apa-apa. Gak ngerti gak apa-apa. Aku iku kiai paling sabar sejak Jawa Timur. Gino mboten? Gak apa-apa. Napa mali maca selawat gak ngertine gak ngerti artine gak apa-apa. Sampeyan maca selawat gak apal marang kalimate, apale teng lagune tok boten napa-napa. Masa toyo marhaban ahlan wa sahlan sampeyan ning teng wingking gak apa-apa. Sing penting akhirnya kompak kaya kowe. Nggih napa mboten? Gak apa-apa. Sebab ngaji niku gak mesti wong selawatan gak mesti kudu ngerti. Gimana mboten? Gak mesti kudu ngerti. Loh, sapa niki? Ini namanya waqi'iyah. Ini namanya mastata'tum semampu kalian. Wong sampean maca Quran pe gak ngerti artine kok. Sampai maca Yasin gak mudeng Yasin niku apa? Gimana mboten? Ya mudenge kiai-kiai Yasin niku asmanipun Kanjeng
Tapi artosnya meniku gak ngerti niku gak mudeng, gak apa-apa. Milo Kanjeng Nabi niku prinsipnya itu diambil oleh Nahdlatul Ulama dan para ulama NU, yaitu adalah dakwah dengan cara realistik bukan dengan cara logik. Apa Kanjeng Nabi ngendika? Ya Aba Dzarrin iqra'il Qur'ana tafham wala tafham. Kue sing sering maca Al-Qur'an senajan gak ngerti artine ngerti gak ono masalah. Niku Kanjeng Nabi niku realistik tidak logik. Mila wong maca selawat tujuane napa? Tujuane Al-Imam Al-Hafiz Samadani wan Nur Sati'ul Burhani Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitab Al-Futuwah ngendika wong maca selawatan ngertos paham tenakane tujuane adalah thalabus sirah wa tarikh, mempelajari sejarah perjalananipun Kanjeng Nabi. Lek ora ngerti artine tujuane thalabul imdad bi syafaatir Rasul, madosi anugerah Gusti Allah melalui syafaat Kanjeng Nabi, mahabbatan li Rasulillah, margi demen marang Kanjeng Nabi. Lek demen marang Kanjeng Nabi gak kudu ngerti. Sebab apa? Sebab demen kali ngerti niku beda alamat. Alamate tebih. Nek ngerti alamate wonten dumateng otak panjenengan, nek demen alamate wonten dumateng penggalin jenengan. Mila wong nek demen iku teng penggali. Nek suumpami panjenengan ngerti wonten dumateng otak. Mila wong ngerti gak mesti demen. Wong demen gak mesti ngerti. Nek sing paling apik ya kudu demen, kudu ngerti, kudu demen. Tapi awe weruh panjenengan murab bahwasanya wong demen iku adalah pekerjaannya wonten dumateng penggali. Mila demen gak kudu ngerti. Mila demen isyaratul iman. Terus Imam Ghazali imane wonten teng pundi? Kanjeng Nabi ngendika al iman ma waqara fi qalbil mukmin. Iman itu adalah sesuatu yang bersama yang di dalam hati, maka isyarat iman cinta ada di dalam hati. Maka terus wong sing belajar santri belajar nahwu sorof kitab Al-Ajurumiyah yang namanya mahabbah demen niku min af'alil qulub, termasuk pekerjaan penggali. Nek ngerti otak, nek demen penggali, maka dari itu wong demen gak kudu ngerti. Milo NU ngendika sampean demen marang Kanjeng Nabi, yo maca selawat gak ngerti, gak apa-apa wong demen. Maka ada kalimat cinta, ada kata cinta, kemudian ada bahasa cinta, ada bahasa logika. Lek bahasa logika harus sesuai dengan akal dan rasional. Tapi lek bahasa cinta gak kudu ngerti ning akal. Sing penting penggaline panjenengan nampi. Paham mboten? Paham mboten? Senajan gak mlebu akal, sing penting nam. Nah, kula badhe tanglet teng panjenengan. Masyarakat Majan niku kula badhe tanglet. Oh, badhe tanglet teng kula mawon ku tegange kinten masyaallah tegang sanget sampai napa malih ditangleti malaikat mungkar nakir sampean. Kula badhe tanglet. Ibu zaman riyin, ibu niku ayu napa mboten? Jawab sing tegas sampean. Oh, wong ibu-ibu niku kedatosan kados ngeten pun bentuke gak karu-karuan ku gara-gara dibanting marang sampean terus kok. Kula badhe tanglet teng panjenengan, ibu zaman sengien ayu napa mboten? Umur 17 tahun ayu napa mboten? Wah ayu sanget. Milo akhirnya saking panjenengan demene dumateng ibu ayu, nek ngalem sak dhuwure langit. Rambutnya terurai bagaikan bidadari. Kulitnya putih kuning lembu giring, pipi mentol-mentol kaya dodol Garut. Janggute lancip kaya umahe tawon, lambene menges-menges kaya kepundung. Alise dawa kaya buntute kucing. Masya Allah, ngantuk ora kira-kira. Akhirnya panjenengan kemudian mengungkapkan bahasa cinta sehingga mlebuning akal. Apa? Terus sampean kulihat bintang gemintang bersinar di wajahmu. Mlebu akal apa ora? Mlebu akal napa mboten? Wonten lintang nempel ning sirah kados ngeten irunge blesek-blesek kaya kiye. Mlebu akal napa mboten? Mboten mlebu akal, tapi kula badhe tanglet teng ibu-ibu, Bu, lek si bapak ngendika kulihat bintang gemintang bersinar di wajahmu, ibu niku penggaline seneng napa mboten? Remen napa mboten? Ini namanya bahasa cinta senajan gak mlebu akal, sing penting penggaline nampi. Ini yang disebut dengan realistik walaupun tidak logik. Dakwah Islamiyah sing dipun ajarakan dumateng Kanjeng Nabi adalah realistik walaupun kadang-kadang tidak logik. Dan Nahdlatul
dari sampean orang mesti perkara yang logik, tapi dakwah Islam secara logika secara realita agama, bukan secara logika agama. Ini gak ngerti gak apa-apa sih, penting mangkut-mangkut beres. Kenapa mboten? Mila aku kadang-kadang ragu-ragu gitu. Lek ono wong majan niku kupluke ono gambare NU, aku ragu-ragu model kayak gitu. Kadang-kadang modusnya wong majan tok niku. Modus niku sampean iki. Ki sampean niku goblok ana tulisan, nah Nahdlatul Ulama niku kula badhe tanglet leres-leres NU napa mboten sampean. Tampangnya tampang muhibbin niki, Pak. Sekados ngeten. Kula badhe tanglet. Nek panjenengan wonten gadhah yatra 7.000. Wonten ulam regine 2.100 tumbas ulam niku wangsulane pinten? 2.500 berarti sampean niku dereng dados tiang NU, sampean taksi HTI niku modal kados ngeten niku gampang dibelokkan oleh FPI dan HTI. Logika terus. Apa sebabnya? 7.000 dikurangi 4.500 jadi 2.000. Itu namanya logika. Sampean tanya kepada kiai-kiai, le panjenengan kagungannya Arto, nggih. 7.000 kiai. Yo. Wonten ulam regine kawane uang 100, nggih. Panjenengan tumbas ulam, nggih. Wangsulane pinten kiai? Terus kiai wangsulane 500. Kono ngopo? Sebab yatra sing dingge ora kabeh, mung gangsal 1.000 tok. Lho sampean niku piye lho sampean niku, Pak? Lek seumpami sampean kagungan Arto 7.000, panjenengan wonten ulam kawane gangsal 100. Napa yatra 7.000 disukani sedaya dumateng tukang ulam? Sing disukani pinten? Berarti wangsulane pinten? Itu namanya Nahdlatul Ulama, berarti wong majan niki NU-ne maksimu alaf ya, hati-hati sampean niki. Gak nyongko ya kuning Jawa Timur ana NU mualaf begitu. Gak nyongko pisan gitu. Nah ini kalau seumpama ngaji kitab sejarah apa kaya Ki Imad ku Muhammad nggih, Muhammad bin Muhammad nggih. Wis kitabul kucing wa arkalun surut wal berit. Kulo badhe tanglet masalah kucing mau wis gak ado-ado gak dhuwur-dhuwur masalah kucing. Masalah kucing be sampean orang mudeng kok nglawan Mbah Yai Said, Mbah Yai Ma'ruf sing dilawan Kyai Imad ndasmu. Lek ono kucing sekali melompat, sekali lompat mendapatkan 2 tikus. Tikuse wonten 8, kucingnya melompat pimpinan. Kucingnya lompatnya berapa kali? 4 kali karena 8 dibagi. Berarti sampean iki dereng ngertu NU niki, dereng ngertos NU, copot kublukmu dicopot. Modus saya wong majan niku. Ginapa mboten? Panjenengan tanglet marang kiai ini profesor kiai, lek seumpama ono kucing, yo sekali lompat dapat 2 tikus, yo kalau tikusnya ada 8, kucingnya lompatnya berapa kali kiai? Kiai NU menjawab, kucingnya lompatnya sekali saja Gus. Kok bisa sekali kiai? Yo berarti angsale mung kali mau kiai, cuma dapat 2 Gus. Lah yang 6 tikusnya mana? Pada lari semua karena tikus paling takut sama kucing. Lo sampean itu tidak realistik, Pak. Apa ada tikus yang menunggu ditangkap oleh kucing di Majan? Wonten apa mboten? Niku terus yang Cirebon niku tikus kempluk niku, Pak. Gina apa mboten? Lah maka dari itu para sedulur, mari dengan adanya perjuangan Wali Songo Indonesia kita luruskan sejarah, kita bela para ulama, kita bela rakyat, kemudian kita bela bangsa Indonesia dan negaranya, kita bela para ulama, para kiai, munculkan adat budaya kita semua yang ada di Jawa. Profesor Dr. Agus Sunyoto mengatakan adat budaya Jawa muncul banyaknya 90% adalah setelah adanya Islamisasi. Maka kesimpulan beliau mengatakan bahwa kemungkinan adat budaya itu adalah hubungannya dengan Islamisasi. Jadi ojo gelem digoroi diapusi maring wong liya bahwasanya adat budaya Indonesia tidak Islami. Salah. Karena adat budaya Indonesia sudah diislamisasikan, bukan sekedar diislamisasikan, tetapi adat budaya ini adalah merupakan tonggak cakar ayam daripada gedung pondasi daripada berdirinya agama Islam yang ada di Indonesia. Ini adalah adat budaya. Pakai belangkon, nek haul dipakai belangkonnya. Gina pembuatan dipakai belangkonnya, pakaian jone diagem ke. Gina pembuatan
Mugi-mugi panjenengan tidak takut lagi. Sekarang panjenengan sudah bertemu dengan saya, sampean masih ada takut apa tidak membela bangsa? Takut apa tidak? Takut apa tidak? Kalau sampean sudah ketemu dengan saya, apa sampean takut masih membela para ulama? Membela para kiai? Kalau ada begundal siapapun, tidak Ba'alwi, tidak siapapun yang akan merusak Indonesia, Laskar Sabilillah, jangan ragu-ragu, lawan mereka semua. Binamadan. Hadza wa ufawwidu amri ila Allah. Wallahu basirun bil ibad. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karimil azizir rahim, fattariqu ilaihi wadihul lil qasidin, waddalilu alaihi laihul lin nazirin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Ya Hayyu ya Qayyumu ya Hannanu ya Mannanu ya Dayyanu ya Sultan ya Dzal Jalali wal Ikram. Amma ba'du, maka yang saya hormati Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia, Kanjeng Pangeran Syarif Billy Yahsi, karena pakai belangkon dipanggil Kanjeng Pangeran. Keluarga besar Sentono Dalem Perdikan Majan, para kesepuhanipun kang kula mulyakaken, wabil khusus Raden Mas Ali Sadikin, para pengurus PCNU Tulung Agung yang hadir, Panglima Laskar Sabilillah Perjuangan Wali Songo Provinsi Jawa Timur Gus Khairi yang saya hormati, Ketua PWI Tulung Agung dan seluruh PWI Mataraman yang pada malam hari ini sudah dilantik. Alhamdulillah, semoga bisa untuk menjalankan amanah penderitaan bangsa Indonesia, wabil khusus terkait dengan masalah sejarah palsu, makam palsu. Yang saya hormati, ini ada Ketua PWI dari Tuban Kiai Haji Ansori, ada dari Tegal Kiai Haji Syarifuddin Santrin Deso, Pangeran Cheng Ho, ya. Ketua PWI Jatim mana ini? Aduh, ada tuh, Masya Allah. Ketua PWI Jatim Kiai Haji Jami, atau yang akrab dipanggil Gus Jami. Juga para ibu, baik yang kudung merah, kudung hijau, kudung putih, semuanya yang saya cintai. Bapak, Ibu, hadirin, para Laskar Sabilillah, anggota Banser, para bapak-bapak tentara Republik Indonesia, juga dari kepolisian. Malam hari ini kita sudah melihat bagaimana keseriusan Sentono Dalem Perdikan Majan di dalam bagaimana berkontribusi di dalam menjaga budaya Nusantara, wabil khusus budaya Mataraman. Sebagai pewaris
dari para leluhur Majan sebagai peletak dasar Kabupaten Tulungagung di masa lalu, para keluarga besar dari Sentono Dalem Perdikan Majan, juga tadi siang dari saudaranya Sentono Dalem Perdikan Tawangsari, juga Minong ya, ada satu lagi. Ini adalah contoh bahwa macan-macan di masa lalu anaknya jadi macan. Jangan macan anaknya jadi kucing. Masih mending macan anaknya jadi kucing walaupun kecil masih mirip. Ada macan anaknya jadi curut. Ada macan anaknya jadi bebek. Kata politikus Jerman, kalau kita mau mengalahkan sebuah bangsa, nggak usah kita bawa senjata, cukup rubah sejarahnya. Hancurkan mental-mental kesatrianya. Bangsawannya jadikan kambing, bangsawannya jadikan bebek. Maka 1-2 generasi yang akan datang, kita bukan hanya akan menguasai daerahnya, tapi juga kita akan menjadikan para bangsawannya, kesatriannya sebagai para budak-budak mereka. Kata Sayyidina Umar, ummahatukum waladnakum ahrara fala takunu abidan li ghairikum. Ibu-ibu kalian melahirkan kalian dalam keadaan merdeka, maka jangan sampai kalian menjadi budak dari selain kalian. Makanya di dalam lagu kebangsaan kita, kata merdeka diulang-ulang. Merdeka, merdeka, itu diulang-ulang kenapa? Untuk menumbuhkan di hati setiap bangsa Indonesia, untuk membangun jiwanya, baru membangun raganya. Apa yang disebutkan oleh Wage Rudolf Supratman, seorang muslim itu, bahwa yang pertama harus dibangun bukanlah raga, tapi yang harus dibangun adalah jiwa, cara berpikir, cara menatap masalah, cara melihat realitas. Ini yang harus dibangun, konsep berpikir. Kalau kita berpikir kita bangsa merdeka, maka apa yang akan kita lakukan adalah sebagai orang-orang merdeka. Kalau kita berpikir bahwa kita adalah bangsa budak, bangsa terjajah, maka mental terjajah ini sampai kapanpun tidak akan membawa kemajuan bagi bangsa Indonesia dan negara yang kita cintai. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Dua, Bang Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Tepuk tangan untuk Indonesia Raya. Indonesia dibangun atas 5 dasar yang kita sebut dengan Pancasila, yang digali dari budaya Indonesia yang telah lahir dari peradaban Nusantara ribuan tahun sebelum Pancasila itu digali oleh Insinyur Soekarno. 1 Juni Pancasila itu lahir, tapi sebenarnya Pancasila itu lahir dari budaya dan peradaban kita, leluhur-leluhur kita di masa lalu yang kemudian dirangkum oleh Insinyur Soekarno. Pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, karena dari zaman dulu
sebelum adanya Islam, sebelum ada Kristen, sebelum adanya Buddha, sebelum adanya Hindu, sebelum adanya agama Konghucu, bangsa Indonesia telah bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum agama-agama ini diturunkan, sejak dahulu kala umat-umat Indonesia, bangsa Indonesia telah menyembah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan nabinya di zamannya masing-masing. Ini yang dikatakan oleh Profesor Dr. Agus Sunyoto, Ketua Les Bumi di PBNU yang telah meninggal dunia. Maka ketuhanan yang Maha Esa dijadikan sebagai sila pertama. Sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa artinya kemanusiaan yang adil dan beradab? Bahwa seluruh manusia hidup di dunia ini, wabil khusus di atas tanah Nusantara, dalam pandangan kebudayaan, peradaban, dan negara kesatuan Republik Indonesia semuanya sama. Tidak ada satu lebih unggul secara kemanusiaannya dari yang lainnya. Orang Jawa, orang Sunda, orang Batak, orang Aceh, orang Ambon, orang Makassar, semuanya sama di mata negara kesatuan Republik Indonesia. Semuanya dihormati dengan penghormatan yang sama. Semuanya dimuliakan dengan kemuliaan yang sama. Semuanya mempunyai hak yang sama. Semuanya mempunyai kewajiban yang sama. Semuanya mempunyai cita-cita yang bebas. Dia mau jadi apa? Dia hidup di tanah Indonesia. Dia mau jadi DPR, silahkan. Tidak dilihat, yang suku Sunda nggak boleh jadi DPR, jadi kiai saja. Tidak. Siapa saja yang hidup di tanah Indonesia, bebas dia sesuai dengan prestasinya untuk menjadi apapun. Tidak ada di dalam undang-undang dasar kita, di dalam dasar negara kita, bahwa satu suku lebih tinggi dari suku lainnya di depan undang-undang dasar, di depan Pancasila. Semuanya sama, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini the founding father kita. The founding father kita tahu ketika menyusun Pancasila itu bahwa di antara bangsa Indonesia yang merdeka itu ada orang-orang bukan bangsa Indonesia, tapi bagi Indonesia ketika merdeka dia ada di tanah ini, walaupun dia pengungsi, walaupun dia imigran, dianggap sama oleh negara kesatuan Republik. Kudune nuhun kita. Harusnya terima kasih kepada bangsa Indonesia yang telah memperlakukan semua orang yang hidup di atas tanah Indonesia ini sama. Jangan kemudian merasa lebih tinggi dari bangsa Indonesia, pemilik yang sah tanah Indonesia ini. Betul? Siapa pemilik tanah Indonesia ini? Dia adalah putra asli Nusantara. Siapa putra asli Nusantara? 1 orang Jawa, 2 orang Sunda, 3 orang Aceh, orang Jambi, orang Bali, orang Palembang, orang Maluku, orang Kalimantan, orang Papua, orang NTB, orang NTT, orang Bali, orang Madura. Itulah putra putri asli pemilik Nusantara ini. Tidak boleh siapapun dengan tujuan apapun untuk menyingkirkan mereka, baik menyingkirkan secara jasad atau hanya secara kemuliaan. Kalau ente ingin barokah, tinggal di atas tanah Nusantara ini, ente harus mau jadi budak putra putri Nusantara. Jangan mau jadi tuan, malah pewaris, tuan rumah jadi budak.
Unyil. Katanya kiai-kiai itu hanya pengawalnya para kabaib. Weh. Rakim. Katanya kiai walaupun dia hafal Fathul Mu'in, hafal Bukhari, dia kalaulah bersama dengan Habib Ba'alwi bodoh, maka Habib Ba'alwi bodoh ini lebih mulia dari kiai asal Tulung Agung 70 kiai. Ye. Unyil. Lihat saudara, itu yang ada di dalam kitab Maraqil Ubudiyah. Kata Syekh Nawawi Tenara Al-Bantani, orang yang alim walam yantasib ilan nabi yafuqu ala man intasaba ilaihi sallallahu alaihi wasallam bisitina darajah. Orang Tulung Agung yang bukan ngaku-ngaku turunan nabi tapi dia alim, mondok di Lirboyo, mondok di Ploso, jadi alim. Dia walaupun anaknya tukang kolektor di Tulung Agung, tetap dia lebih mulia daripada orang yang ngaku-ngaku turunan Nabi tapi harus cium tangan itu dia. Walaupun dia ngaku turunan Nabi, kalau goblok cium tangan sama anak tukang kolektor lulusan dari Lirboyo. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Jangan betul-betul aja. Ada Habib cium tangan, unyil. Presiden dicaci maki saudara, betul apa tidak? Presiden udah selesai, masih di demo. Ini kelakuan siapa itu? Itu bukan akhlak Nusantara. Presiden kita Jokowi yang 10 tahun ini sudah memiliki jasa untuk saya terutama. Jasa apa? Saya dulu naruh anak di Gresik sebelum Pak Jokowi, belum ada tol, itu 2 hari 2 malam saudara. Lewat Alas Roban. Sekarang dari Kresek sampai Tulung Agung cuma 12 jam. Siapa itu? Pak Jokowi. Betul apa tidak? Lah sekarang udah selesai husnul khotimah di demo di Solo. Ini bukan akhlak Nusantara saudara. Ini bukan akhlak Nusantara. Lihat itu siapa yang demo, close up wajahnya, ada wajah Mukibin itu. Betul apa tidak? Bukannya terima kasih dia yang demo lewat tol. Tolnya dapat siapa? Betul apa tidak? Presiden Soekarno telah berjasa pada zamannya, betul. Presiden Soeharto banyak jasanya, walaupun juga kata Gus Dur banyak dosanya. Kata Gus Dur, Habibie banyak jasanya. Gus Dur radhiyallahu anhu wa ardhah, apalagi 2 tahun kayak Umar bin Abdul Aziz, betul. Setelah Gus Dur, Ibu Megawati banyak jasanya, SBY banyak jasanya. Pak Jokowi apalagi yang jelas itu adalah jalan tol saya jadi 12 jam sampai ke Tulung Agung, itu aja saya mah. Undang-undang Hari Santri 22 Oktober itu dapat siapa? Lah kok tega-teganya udah selesai di demo-demo. Lihat itu yang demo, shooting, close up wajahnya wajah Kibin. Kalau ini kan cuma mantan. Kalau mantan udah ada cahaya-cahaya keris ini. Makanya ini sebelum pulang coba keris ini taruh di kepala masing-masing. Supaya hilang bener-bener itu sisa-sisa Kibinnya. Untuk apa?
untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah. Jangan lama-lama, langsung hiduplah aja. Yang penting Indonesia hidup. Apa ciri-ciri orang hidup? Punya rasa. Orang hidup itu cirinya punya rasa. Kalau dia itu diberikan award, dia disanjung merasa senang. Walaupun tidak cantik, dibilang cantik seneng kan? Betul apa tidak? Kalau dia itu dihina, marah. Kata Imam Syafi'i, man istughdiba wa lam yaghdab fahuwa himar. Siapa orang yang dihina-dina, seharusnya dia marah, dia tidak marah. Maka dia bukan orang, tapi himar. Atau dia sama sekali tidak punya rasa, fahuwa hajar. Dia bukan orang, tapi batu. Lah sekarang saudara, dihina-hina, katanya lu datang ke sini bawa gula 1 kilo, kita sembelihin ratusan kambing. Kakek-kakek aneh datang untuk mencetak para kiai. Kalian datang ke sini bawa gula 1 kilo. Yeah. Lah ini kan aneh, nyetak kiai di mana, bos? Siapa sih kiai di sini yang dicetak bener-bener datang ke dia, terus diajarin jurmiyah, diajarin mulhatul i'rab, diajarin alfiyah sampai pinter baca kitab? Mana sih orangnya? Gak ada, bos. Wah, ini katanya dulu ngajinya sama Kabib. Bukan kiai dulu itu, walaupun ketemu sekali ijazahin selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ajastu qabiltu. Itu dia ngaku murid itu kiai zaman dulu. Hanya begitu doang ngajar-ngajarnya zaman dulunya. Tapi kalau pondok-pondok pesantren di sini yang santrinya 100, yang santrinya 50, apalagi yang santrinya banyak, ngajarin anak-anak kita jurmiyah, ngi'rab, narkib. Kalau di Banten namanya narkib, bahasanya bahasa Jawa. I'lam kalimah fil amr kudu jajem alamat jajemnya sukun fa'il domir anta sejumlah fil fa'il la mahallalah min yarab dari jumlah istinaf nahwi wa huwa ma la yaqa'u jawaban anis su'al. Itu namanya narkib. Kalau ngi'rab bahasanya Arab. I'lam kalimatu fi'li amrin mabniyun ala sukuni. Wah. Fa'iluhu dhamiru anta wal jumlatu minal fi'li wa fa'ilihi isti'nafun nahwiyun. Allah Allah. Lah itu diajarin sama siapa? Kiai saudara. Bu, makan melulu. Gitu badan. Lah, pengajian di masjid ngamplopin kiai 50.000 itu kerasanya mahal amat. Kiai cepat kaya kalau begini. Betul apa tidak? Tapi kalau ngamplopin orang selawatan, yo itu sampai 120 juta. 200 juta itu kalau acaranya lebih gede. Mau itu. Agama ajarannya kemudian menjadi seperti di Andalusia. Tahu cerita Andalusia? Kenapa Andalusia itu kerajaan Islam yang dulu besar kemudian porak-poranda? Gara-gara solawatan. Bukan solawatan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gara-gara syair-syair yang datang dari Irak. Jadi orang Andalusia kemudian menerima Islam yang awalnya ilmu pengetahuan, melahirkan Alfiyah Ibnu Malik. Siapa Alfiyah Ibnu Malik pengarangnya? Orang Andalusia, orang Spanyol.
Kemudian dari Cordova, Spanyol, melahirkan imam ahli tafsir namanya Imam Qurtubi. Bukan Qurtubi Lebak. Ini Imam Qurtubi asli. Tapi lama-kelamaan datang ini penyair dari Irak. Penyair dari Irak, kemudian pengajian-pengajian begini yang biasanya ngaji Fathul Qorib diganti dengan musik. Akhirnya agama Islam di Andalusia tidak lagi ilmiah, yang ada hanya memengan. Nyahon teu memengan. Main-main. Begitu-begitu aja. Jadi agama kelihatannya semarak tapi kropos. Agama kelihatan semarak tapi kropos karena ilmunya tidak ada. Acaranya habis Isya jam 5 sudah datang gegelar, rebutan tempat, enggak sholat maghrib. Betul apa tidak? Kemudian sampai malam giliran kiai mau ceramah, baru ceramah 10 menit, ges, udah. Mau dilanjutin selawatan lagi. Lah jadinya nanti umat Islam jadi goblok. Kalau goblok gampang untuk dikalahkan dan ditundukkan musuh. Bu. Wah ini jangan kesinggung tukang marawis. Kalau ini mah kan enggak. Ini ngomong marawis saya. Enggak apa-apa, selawatan. Inna fil jannati nahran min laban li aliyin wa husainin wa hasan. Sekarang lagu itu diganti, bos. Udah denger? Inna fil jannati nahran min laban li ba'alwi. Ada lagunya. Saya lihat di YouTube. Astagfirullahaladzim. Ini kan karya orang, bos. Karya orang. Inna fil jannati nahran min laban li aliyin wa husainin wa hasan hubu ahli baitin fardun indana. Apa terusnya itu? Sekarang diganti, bukan hubu ahli baitin fardun indana, bukan hubu lawi fardun indana. Neng naudzubillah. Ya Allah, silakan cari di YouTube, lagu itu sudah dirubah. Yughayyiruna al-kalima an mawadhi'ihi. Merubah berbagai macam narasi, diksi, proposisi dari yang seharusnya. Limada li syai'in ya'udu ilaihim. Untuk sesuatu yang manfaatnya kembali hanya pada mereka. Pemalsuan lagu banyak. Untuk apa? Untuk mendoktrin bapak-bapak. Pak, kita harus menjaga. Makanya saya sangat senang dengan keluarga besar Sentono. Dari Majan, dari Tawangsari, Minong ya. Winong. Kalau dulu ada Jaka Sembung tuh Kinong. Ya. Kinong itu yang ikut Jaka Sembung dengan si buta itu. Ingat nggak filmnya? Kinong. Ya kan? Bukan, Kinong itu anak kecil itu kan. Oh berarti Kiai nonton film dulu waktu kecil kan. Pulang-pulang digebukin nama Batua. Bapak Ibu hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini sudah jam 11, ini Kiai Nawawi. Nah ini lupa, ini ada Kiai Nawawi dengan Kiai Zainal, ini dari Klaten. Masya Allah. Ini Kiai Nawawi
di pondok pesantrennya yang besar itu sudah mengadakan acara dialog tentang sejarah bangsa Nusantara juga. Juga termasuk dengan nasab Ba'lawi yang ngaku cucu Nabi tidak terkonfirmasi dan terkonfirmasi nasabnya palsu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah mengadakan beliau, ini para pengurus PCNU di Klaten, para pengasuh pesantren sudah mengadakan acara dialog bersama seluruh MWC di Klaten. Alhamdulillah, makanya di Klaten sudah kuat. Kibin-kibinnya sudah mengering. Mudah-mudahan silaturahmi kita dengan ketua umum dari Perjuangan Wali Songo Indonesia akan ada manfaat untuk anak cucu kita ke depan. Kenapa? Kita bukan hanya mewariskan tanah dan air untuk anak cucu kita, tapi juga kita harus mewariskan kebanggaan mereka sebagai cucu daripada kita yang hidup hari ini. Kalau kita yang hidup di hari ini hanya mencium kaki-kaki orang yang tidak pantas dicium, bukan orang-orang yang mulia, maka anak-anak kita dengan semakin teknologi yang akan semakin maju di masa yang akan datang akan menganggap kita hanya para pecundang-pecundang saja. Bisa jadi nama bapak-bapaknya itu akan dicoret semuanya. Kenapa? Karena dia malu bapaknya dulu tidak ikut masuk PWI. Bahkan jadi penentang. Nanti dulu apakah Utsman bin Yahya itu dicaci maki? Tidak, bos. Pada masanya biasa-biasa saja. Yang dicaci maki itu adalah para pejuang yang melawan Belanda itu di Banten 1888, yang dianggap pemberontak, yang dianggap pengacau keamanan. Utsman bin Yahya dan orang-orang kiai-kiai, ulama-ulama yang mendukung Utsman bin Yahya biasa-biasa saja, tenang-tenang saja. Tapi kemudian sejarah bicara lain. Orang yang hidup di hari ini menelusuri kakek-kakeknya. Di mana kakek saya berada ketika itu? Apakah bersama Belanda? Apakah bersama para pejuang-pejuang yang menginginkan kemerdekaan bangsanya walaupun dihina dan dianggap pemberontak waktu itu? Ketika para pejuang Geger Cilegon 1888 mereka itu berjuang untuk memerdekakan bangsanya, mereka tidak pernah tahu kalau akan dilahirkan seorang Insinyur Soekarno pada tahun 1901. Tidak tahu. Mereka juga gelap. Yang mereka tahu bahwa kami sedang dijajah. Dan kami tahu bahwa kami tidak mempunyai kekuatan yang cukup. Tapi kami tidak mau nanti anak cucu kami menganggap kami sebagai pecundang. Maka hanya beberapa ratus orang mereka berani melawan pasukan Belanda yang puluhan ribu orang. Yang dengan itu sebagian mereka dibunuh. Bahkan Kiai Qasid itu, Kiai Wasid itu dipenggal kepalanya, dikuburnya dipisah-pisah. Sebagian lagi seperti Kiai dari Tenara, Kiai Arsad Tawil dibuang ke Manado. Di sana dia dibuang menyebarkan agama Islam di Manado. Siapa yang menyangka kemudian Indonesia akan merdeka 1945? Ketika mereka berjuang tidak ada. Yang mereka tahu, mereka ingin menunjukkan bahwa bangsa kami bukan semuanya cecurut, tapi ada macan-macan di sana. Dan hari ini macan-macan itu adalah mereka yang sudah masuk perjuangan Wali Songo Indonesia dari putra-putri Nahdlatul Ulama. Bukan hanya laki-laki, Bu. Yang ada di PWI itu ada pasukan-pasukan perempuan-perempuan.
Dulu di Banten itu pasukan keraton Kaibon itu semuanya perempuan. Sri Kandi itu nggak boleh laki-laki. Kenapa? Sultannya pencemburu. Nggak boleh ada prajurit laki-laki di keraton Kaibon yang punya keputrian itu. Harus semuanya pendekar wanita. Dan sekarang pun PWI ada PWI pendekar wanitanya. Maka jangan hanya bapak-bapak dan adik-adik serta kakak-kakak yang masuk PWI, istri-istrinya baik yang satu, yang dua, yang tiga masukin semua sama PWI. Kiai, nanti dulu Kiai, maaf, kalau yang satu nggak ada masalah. Tapi kalau yang dua ikut semua nanti gulat ya. Iya juga ya. Divisinya harus dipisah. Ini divisi apa, ini divisi apa. Biar rapatnya nggak bareng. Setuju? Setuju apanya nih? Rapatnya apa istrinya dua itu? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih kepada panitia. Semangat PWI, insya Allah hidup kita barokah. Insya Allah hidup kita manfaat. Insya Allah Allah akan berikan rezeki yang banyak untuk kita semua. Saya sudah menulis sebuah buku dengan judul buku saku Habaib bukan keturunan Rasulullah. Silakan di-download dan itu boleh untuk perbanyak. Itu bahasanya saya bikin bahasa sederhana agar mudah dipahami. Kemudian saya juga membuat buku Ratib Al-Jailani. Ratib Al-Jailani. Itu bisa di-download juga. Sudah saya serahkan kepada panitia. Nanti bisa untuk diminta. Di dalamnya ada Ratib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di dalamnya ada wiridan kekayaan yang cepat sekali duduk. Baca, insya Allah Allah akan memberikan kekayaan kepada siapa yang mengamalkannya. Itu namanya wiridan rizki untuk kita dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang ketiga adalah wiridan hijib nasar Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani untuk mengalahkan musuh dan membuat kita itu semakin berani dan bermanfaat bagi banyak orang dan juga selamat bisa mengalahkan musuh-musuh kita. Ajaztukum hadal wirdan. Ajaztukum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita berdoa semoga para keluarga besar Sentana dalam Perdikan Majan ini selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Para pengurus PWI diberkahi Allah. Yang hadir semua ini kabulkan hajatnya ya Allah. Yang sedang ada kebutuhan, segera kebutuhannya dikabulkan oleh Allah. Anak-anaknya soleh dan solehah, ditetapkan iman Islam kita semua dan keluarga besar kita semua. Dan mudah-mudahan kita akan bisa bertemu dengan Allah di dalam surga. Wallahu huwal muwaffiqu ila aqwami thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.